Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan belajar menghitung valuasi obligasi ya, yield to maturity dari obligasi Mattel ya. Oke, berikut soal kasusnya Mattel Inc. Perusahaan Amerika yang punya merek Barbie, Hot Wheels sama banyak merek-merek lainnya. Dia menerbitkan bond seharga 100 juta eh, per lembarnya, lalu memberi kupon 10% per tahun ya, tetapi dibayar setiap semester. Oke, dengan jatuh tempo, periode jatuh temponya dalam 5 tahun ya. Lalu saat ini diperdagangkan harganya itu di 98. Kita diminta untuk pertama menghitung YTM semester dan eh, tahunan. Yang kedua, jika harganya naik jadi 102,5 juta, berapa harga YTM per tahun dan per semester ya. Lalu setelah kita hitung, kita diminta untuk menyimpulkan ya dari pertanyaan hasil perhitungan A dan B tadi. Oke, pertama kita buat dulu apa aja yang udah kita dapat, kita ketahui ya. Pertama kita tahu nilai par obligasi atau face value-nya itu 100 juta, lalu kuponnya 10% per tahun, periodenya 5 tahun, harga pasaran obligasi atau price itu P ya, itu 98 juta. Ditanya yang pertama YTM semester dan tahunan, yang kedua jika YTM per semester jika harga naik 102,5 juta. Oke, kita pahami dulu gimana sih cara menghitung YTM dulu ya. Oke, jadi YTM itu adalah dalam persen ya, adalah seperti IRR ya. IRR dari obligasi. Jadi yield to maturity itu adalah berapa sih persen yang kita dapat dari awal kita obligasi kita beli diterbitkan sampai dia jatuh tempo, itu kita totalin semua berapa duit ya kurang lebih. Eh, Lalu dibagi ditambah selisih eh, harga jual atau pasaran dengan face value dibagi jumlah periode ya, lalu dibagi rata-rata face value ditambah price dibagi dua ya. Oke, ini aproksimasinya ya. Jadi kurang lebih kasarannya kalau menggunakan rumus sederhananya seperti ini. Jadi kita tidak perlu pakai yang apa namanya PFIF dan lain sebagainya ya. Oke, dari sini pertama kita hitung yield to maturity tahunan. Jadi pertama kuponnya 10 juta ya kalau tahunan, ditambah 100 juta dikurang 98 juta, dibagi periodenya 5 ya. Lalu dibagi rata-rata dari face value dan price, yaitu 100 juta ditambah 98 dibagi 2 ya. Artinya kita dapat 10,5% ya. Oke, lalu kalau per semester gimana? Itu mudah, tinggal kita bagi 2, jadinya 5,25 per semesternya. Oke, lalu kalau harganya, harga pasarannya naik jadi 102,5, jadi seperti apa? Oke, kita lanjut ke next slide. Oke, rumusnya ya tentunya tetap sama, cuman bedanya di sini jadinya minus karena harganya dia naik ya. Jadinya 10 jutanya dikurang setengah juta, lalu dibagi rata-ratanya tadi 101,25 juta. Artinya kita dapat 9,38%. Itu per tahun. Kalau per semester gimana? Per semester tinggal kita bagi 2, jadi 4,69% ya. Oke, lalu yang terakhir kesimpulannya adalah semakin tinggi harga pasaran obligasi, maka semakin rendah yield to maturity-nya. Jadi lebih baik kalau harga turun baru kita masuk seperti itu, karena dihitung-hitung lebih tinggi kalau harga turun ya, harga di bawah par value katakan. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan jelas ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.